Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau kirim atau sharing ceritanya, dapat kirimkan ceritanya ke Instagram kami atau email ke Magenta Channel. Oke, cerita kali ini datang dari Sobat Magenta bernama Siska Jordian. Dia akan menceritakan pengalaman di mana masa kecilnya mengalami pada saat itu kejadian tragedi Bintaro. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear, let the story begin. Ibu saya tuh nggak tahu ya saat itu tuh kalau waktu pas saya lihat mukanya tuh kayak yang gimana ya, ngeliatinnya tuh kayak aneh gitu kan, sedikit bingung gitu ngeliat raut wajahnya gitu kan. Kepalanya udah hancur, tangan di mana, ini di mana, pokoknya udah ini banget lah, udah chaos banget tuh bang. Rumah yang di dekat-dekat itu tuh didatengin bang. Sama itu ada yang ketok-ketok pintu. Terus kalau tengah malam tuh selalu pasti ada warga tuh yang dengar tolong, gitu, minta tolong, suara nangis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kebetulan narasumber kita sudah ada di samping Magenta. Selamat datang Ibu Siska apa? Iya, apa nih? Ibu Siska. Tinggal di mana Ibu Siska? Saya di Pondok Pucung. Di Pondok Pucung ya? Iya. Oh, selamat datang ya di channel Magenta. Semoga nih dengan kehadiran Ibu Siska, pundi-pundi Magenta semakin banyak subscribe-nya. Oke, mau diceritakan pengalaman apa nih Bu Siska nih? Bisa dikasih nggak nih apa namanya kisi-kisinya dulu nih? Cerita pribadi ya, maksudnya pas saat saya kelas 3 ya, tahun 87 itu kan ada tragedi besar kereta ya, yang Bintaro itu. Nah itu tuh kebetulan saya tuh saksi hidup sama adik saya sama ibu saya, karena waktu itu kan SD jadi diantar kan sekolahnya. Nah kemudian tadinya itu saya tuh mau naik yang kereta yang mengalami tabrakan itu. Oh, berarti Ibu Sisa ini saksi maksudnya saksi kejadian tragedi Bintaro. Pada saat itu tahun berapa ya? 87. Tahun saya 87. Ingat banget kelas 3 saya. Oh, 19 Oktober ya kalau begitu ya? Kalau nggak salah ya, bulannya saya lupa, tapi tahunnya saya ingat benar. Oh, tahunnya, tahun 1987 ya? Iya. Oke, Ibu Siska tahan dulu, kita mau nyapa dulu bagi Sobat Magenta dulu nih. Oke, bagi Sobat Magenta yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel Magenta. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Jadi ceritanya gini bang, waktu pas kejadian tragedi Bintaro itu kan, saya tuh kan kelas 3 ya, adik saya kelas 1, terus kebetulan kami tuh 5 bersaudara kan, terus ibu saya ibu rumah tangga, nah, jadi kebayangkan repotnya tuh kayak gimana ya kan. Nah pagi itu kebetulan saya punya 2 kakak kan. 2 kakak ini mereka masuk pagi. Nah waktu pas SD itu kan ada ini ya, kayak ada masuk pagi, masuk siang gitu kan, pembagian gitu. Kebetulan saya waktu itu saya masuk siang, tapi adik saya masuk pagi. Nah sebelumnya itu kakak saya yang 2 itu sudah jalan duluan jam 6 kurang lah ya. Udah mereka pergi. Kebetulan ada ayah saya juga masih belum berangkat kerja, jadi ayah tuh ngeliatin kakak saya pergi ke sekolah tuh dari depan rumah kami kan kelihatan ya, jalan besarnya gitu.
Kemudian ibu saya lagi prepare buat masakan hari itu. Kami sama adik saya tuh berdua siap-siap mau berangkat sekolah. Nah, kemudian setelah selesai, adik saya agak marah tuh bilang, "Mah, aku masuk pagi loh," gitu. "Enggak, dia tuh masuk siang," gitu. Terus karena saya bilang masuk siang, ya udah saya agak santai, jadi nggak terlalu buru-buru. Nah, si ade ini kekeh. Kebetulan kan ibu saya tuh rajin apa namanya nulis jadwal anak masuk pagi, masuk siang gitu kan. Jadi ibu tuh tahu berdasarkan catatannya tuh kalau si adik ini masuk siang. Tapi adik ngotot dia enggak, aku masuk pagi mah, aku masuk pagi gitu. Ya udah, ambil jalan tengahnya tuh ibu saya. Ya udah, nanti 6:30 ya kita jalan ya. Jadi misalkan kalau adik masuk pagi, perambat pun nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lama-lama banget lah. Udah, saya sama adik saya udah siap. Jadi kita tinggal nunggu ibu buat siap-siap kan. Udah, setelah itu ibu berangkat, sama-sama kita ke stasiun. Pas di stasiun itu kan kalau zaman dulu tuh ya bang, kereta itu kan nggak kayak sekarang enak ya. AC, terus misalkan kalau ya meskipun penuh tapi kan tetap ada AC-nya gitu ya, seming-seming gitu. Kalau zaman dulu kebayang nggak sih bang, pernah nggak melihat kan ya kereta-kereta apa sih, grandong kita dulu bilangnya. Kereta grandong itu dari mulai kepala kereta lokomotif tuh bang, itu udah penuh banget, jadi bisa masuk dulu tuh, bisa masuk ke dalam si lokomotif sama di samping-sampingnya, jadi itu kepala aja udah nggak kelihatan, itu penuh dengan manusia lah yang berebutan. Kalau masuk pagi tuh emang bener-bener perjuangan lah. Belum tukang dagang yang ikut di dalam tuh ya. Iya, itu di lokomotifnya aja tuh bang. Tapi kalau di yang kereta rangkaiannya, wah lebih parah. Atas, samping, kanan, kiri, jendela udah pada semua masuk lah, itu plek-plek gitu. Kebayang gak sih bang? Saya tuh masih SD yang kehimpit-himpit gitu hampir setiap hari gitu kan. Penuh perjuangan banget ya dulu tuh. Baru SD aja udah kayak gitu. Nah, pas sampai di stasiun tuh bang, itu kan penuh lautan manusia. Itu kereta yang tabrakan itu ya, yang naas itu tuh udah datang, terus kita buru-buru kan, lari-lari itu kita bertiga biar nggak ketinggalan. Tapi ternyata pas dilihat kok kayaknya ibu saya tuh sempat apa ya, terdiam gitu kan, maksudnya mungkin beliau tuh saat itu ya, kalau saya sadari sekarang tuh kayak nggak mungkin deh naik deh bawa anak dua gitu kan. Jadi ibu saya agak bengong tuh, saya liatin ibu saya aja kan. Terus udah si ade ini marah-marah nih, "Aduh ayo mah, udah mah masuk mah bisa kok mah." Takut nama dia itu kegencet nanti kamu itu, soalnya udah nggak ada space buat kita masuk karena pintu masuknya aja udah berjubel sama orang kan. Nah, tapi sebenarnya sih kalau misalkan dipaksain kita apa namanya desak-desakan itu masuk sih ya. Apalagi kalau misalkan kita anak-anak tuh biasanya agak kasihanin orang tuh, masuk deh, jadi kita ditarik kan tangannya tuh, biasanya bisa tuh lancar. Nah pas saat kejadian itu kereta kan emang udah full, ditambah adik marah-marah, ibu saya tuh kayak ngeliat kereta tuh kayak yang baru pertama kali gitu, padahal kan udah sering ya beliau nganterin kita berdua kan, agak setengah mau naik apa enggak kan. Terus karena si ade ngerengek, kalau saya sih karena masuknya ya udah santai aja, terserah lah ya, mau naik ya udah, nggak naik juga nggak apa-apa. Terus akhirnya pas udah masuk tuh, adik saya tuh sebenarnya udah masuk ke pintunya, dikasih sama orang tuh bang. Masuklah dia udah masuk, ibu saya masih di bawah, saya sama ibu saya masih di bawah tuh. Terus setelah beberapa saat akhirnya ibu saya narik lagi tuh adik saya, "Udah dek nggak bisa dek, mama nggak bisa masuk," gitu. Terus akhirnya ditarik lagi, adik saya nangis tuh, "Enggak, aku masuk pagi soalnya," gitu. Tetap kekeh tuh bang. Gitu. Akhirnya sama mama saya udah ditarik, udah tuh si adik agak nangis juga tuh kan. Nah pas kita tuh sempat di peron tuh berdiri lama tuh nungguin ibu saya.
ibu saya tuh nggak tahu ya saat itu tuh kalau waktu pas saya lihat mukanya tuh kayak yang gimana ya, ngeliatinnya tuh kayak aneh gitu kan, sedikit bingung gitu ngeliat raut wajahnya gitu kan. Kayak nggak biasanya gitu. Kayak nggak biasa. Biasa kan beliau sigap ya. Apalagi kalau masuk pagi udah anak-anaknya tuh pengen dilempar-lempar ke orang tuh, orang pasti nolongin dari dalam. Ayo bu naik bu gitu kan. Nah kali ini tuh ibu saya kayak yang setengah hati gitu kan. Tapi kita diem di peron tuh agak lama. Nah pas si masinisnya udah niupin peluit ya, itu kan biasanya tanda si kereta harus jalan kan. Itu kita masih di situ, masih di peron nunggu sampai si keretanya itu jalan tuh, ninggalin stasiun. Itu ibu saya masih ngeliatin ke arah kereta jalan itu. Ya udah, akhirnya saya juga kan ngeliat, maksudnya penuh banget ya kereta ya gitu, nggak kebawa. Udah ngeliatin kereta itu jalan gitu, setelah agak jauh tuh, udah ibu saya mutusin kita naik angkot aja deh. Nunggu yang selanjutnya kan dulu kan lama ya bang, hampir 1 jam sendiri kan, jadi kayak nggak keburu. Udahlah perlahan-lahan, ibu tuh gandeng kita berdua keluar dari stasiun, naik angkot, tunggu angkot dulu, karena kita dari Pondok Pucung kan harus ke Ciputat dulu ya 2 kali, jadi Ciputat Jombang. Udah kita naik sampai Ciputat, nyambunglah kita ke Kebayoran Lama tuh bang. Udah jalan kita bertiga sampai cerita-cerita tuh ibu saya bilang tumbennya kereta kayak penuh banget gitu, sampai mama tuh serem ngelihatnya. Besok-besok mah kayaknya kita lebih pagi ya biar nggak terlalu penuh, karena kan waktu kalau misalkan kalau kayak kakak saya itu kan berangkat pagi tuh agak lebih gitu. Agak lebih pagi karena 6 kurang kan. Nah 6:30 ini keretanya berbarengan sama orang kantor tuh Bang Genta. Jadi ya kebayang lah dari orang kantor, dari orang Rangkas sana ya kan, yang belum jualan, belum campur sama kambing lah gitu. Pokoknya semuanya lah tumplek-tek jadi satu situ. Terus si ibu saya tuh kayak apa namanya, kayak bicara sendiri tuh bang. Mungkinnya kereta ini banget ya, penuh banget, penuhnya kayak nggak biasanya gitu. Udah cerita-cerita kita. Nah sampai di apa ya bang namanya ya, pokoknya sebelum memasuki, kan ada pintu lintasan Kebayoran tuh bang, yang rel kan ya. Sebelum memasuki itu, oh kalau nggak salah yang dekat Al-Azhar bang, ada dulu. Oh sampai sekarang juga masih ada kok sekolah Al-Azhar tuh ya. Di situ tuh udah macet tuh bang. Nah itu seingat saya ya, itu jalanan tuh udah penuh tuh bang. Macetnya luar biasa. Terus banyak orang-orang tuh teriak-teriak kan. Ibu saya panik kan. Wah kenapa ini gitu kan. Lama tuh kita nggak denger info-info. Terus angkot kita itu berhenti lama tuh bang, agak aneh kan. Nah pas kita tahu ada orang teriak-teriak tuh, tabrakan kereta gitu. Nah si supir angkot kami tuh keluar kan, mungkin dia cari tahu kali ya. Karena saya waktu itu masih kelas 3, jadi saya nggak hirauin ya, cuma saya saat itu lama banget sih nggak jalan-jalan gitu ya kan. Penuh banget orang, itu penuh banget sih di jalanan itu tuh, jalan raya Kebayoran itu tuh penuh banget. Orang-orang udah pada itu. Nah saya dengar tuh tabrakan kereta gitu kan. Supir angkot saya turun, daur tuh sama yang sekitar jalanan, ada apa bang, tabrakan kereta dari mana? Dari Sudimara, dari arah Sudimara, Rangkas Sudimara. Tabrakannya di mana bang? Pondok Betung bang. Kalau dulu tuh kita ada persimpangan pas belokan apa namanya, Tanah Kusir itu. Emang tabrakannya pas yang belokan itu bang. Jadi kedengaran tuh sih ya, iya nikung banget. Dulu itu ya kanan kiri itu tuh sawah tuh bang. Jadi ya kebayang lah. Udah tuh kami dengar kan tabrakan. Akhirnya si supir angkotnya ngasih tahu tuh ke penumpangnya, ada tabrakan bu, kayaknya nggak bisa jalan nih kita gitu. Jadi gimana nih bang? Gitu. Ya terserah ibu, kalau mau nunggu ya nggak apa-apa, tapi emang nggak bisa jalan juga. Jadi pintu lintasan tuh ditutup
suruh putar balik lagi katanya. Udahlah, akhirnya kita turun, jalanlah kami bertiga nih, ya kan, sambil ngeliat tuh orang-orang pada panik kan. Udah akhirnya adik saya haus tuh bang, berhenti dulu tuh kita di ada warung tuh deket pos, pokoknya dekat daerah-daerah situ sih masih ada kok si pos itunya. Beli minum, si ibu saya cari tahu tabrakan di mana ya Pak? Itu Bu, tabrakan di Pondok Betung katanya sih, dengar-dengar gitu. Jadi kayak adu banteng. Kebayang nggak sih bang, sampai apa namanya ngeloncatin begini jadinya nih posisinya. Iya, naik begitu ya. Ibu saya kan karena dipikirnya itu takutnya ada kakak saya, ibu saya udah nangis tuh bang. Gimana ya mbak, gimana ya? Terus aku bilang kan dari 5:30 mah, 6 kurang tuh udah jalan mah, nggak mungkin dia nggak ikutan. Ya takutnya dia nggak kebagian itu naik ke kita. Kalau ikutan yang 6:30 kan kita pasti ketemu mah di stasiun gitu kan. Saya sambil nenangin tuh, karena saya kasihan tuh ibu saya nangis-nangis gitu kan, sambil nangis-nangis gitu. Terus zaman dulu kan nggak ada handphone ya bang, jadi saya tahu tuh betapa kalutnya pengen ngabarin ayah saya mungkin ya, karena panik. Terus jadi kayak mama tuh sempat ngeliat-ngeliat ada nggak ya telepon umum ya gitu, mau telepon papa gitu, tapi karena nggak ada udah akhirnya kita jalan pelan-pelan tuh bang. Kebayang nggak sih dari Al-Azhar sampai Kebayoran Lama itu kita jalan tuh, saya kelas 3 SD. Kalau saya bayangin mah saya nggak kuat kali ya bang sekarang jalan segitu jauhnya gitu. Udah jalan, semakin banyak lah informasi yang kita dapat tuh ibu saya. Ternyata ada tabrakan kereta. Saya pikir dulu tuh kayak yang palingan anjlok, dulu tuh kereta sering banget anjlok bang. Yang apa-apa anjlok, dikit-dikit anjlok. Jadi bikin kesel banget dah dulu tuh kereta. Saking penuhnya. Jadi mungkin keretanya juga udah relnya tuh nggak nampung berjubelan penumpang itu. Udah tuh semakin banyak informasi. Akhirnya tuh bang kita jalan bertiga pelan-pelan sampai Kebayoran. Sampai Kebayoran itu ada guru dari SD saya bang. Jadi sebenarnya tuh kita tuh terkenal karena maksudnya siswa paling jauh lah ya. Ngapain milih dari apa namanya perumahan di Jombang ya. Kita kan kawasan ini bilang Jombang juga bang. Dari Jombang Sudimalaya itu ngapain sekolah jauh-jauh ke Kebayoran gitu kan. Terkenal jadinya nih. Kita tuh dulu suka dapat dispensasi apa namanya kelas sekolah itu kan dulu 12:30 ya bang ya. Kita tuh jam 12:15 dibolehin pulang karena apa? Karena pas jadwalnya kereta bang. Itu baik banget, terima kasih lah ibu-ibu bapak guru SD saya tuh bener-bener ngerti kondisi kami gitu loh. Jadi dikasih waktu 15 menit sebelum pulang tuh kita boleh keluar duluan demi mengejar kereta. Karena dulu tuh kalau udah lewat satu kereta nunggunya tuh sampai sejam 2 jam bisa tuh bang Genta. Udah singkat cerita tuh ibu saya ngeliat loh kok ada pak guru ini ya, saya lupa nama pak gurunya ya. Ternyata beliau tuh sengaja bang jemput kami ya. Dia tuh cari-cari di apa namanya di stasiun, kali aja ada apa namanya rombongan kita gitu. Ternyata bener tuh dia nemuin itu guru saya itu pas ngeliat kami bertiga itu teriaknya langsung Allahu Akbar gitu, kayak saking apa kagetnya ngeliat kita gitu bang. Terus ibu saya tuh sampai dirangkul gitu sama guru saya pas ngeliat. Terus saya kan bingung ya, ini kenapa sih, ada apa sih gitu ya, kenapa kok tiba-tiba guru aja sampai segitu ininya ya, sampai segitu apa kagetnya ngeliat kita bertiga. Udah saya dipeluk-peluk juga tuh sama guru, ya alhamdulillah kamu selamat gitu. Udah tuh bang, jalanlah kita dari Kebayoran itu ke sekolah tuh kayak 200 meteran gitu sih ya bang, jalan tuh ya. Dulu tuh jalan arteri kan belum ada ya, cuma ada jalan besar doang. Udah kita jalan pelan-pelan sampai sekolah, tau nggak bang, depan gerbang apa namanya, bukan depan gerbang ya, jadi kan kita kayak masuk gang gitu ya. Itu depan gang itu udah penuh manusia bang. Jadi guru-guru, teman-teman saya, murid-murid saya itu keluar semuanya.
ngeliat karena mau masih apa namanya jadi gugup saya karena pas saya inget saat itu bener-bener luar biasa gitu kayak nyambut kita datang ya semua guru-guru tuh pada keluar sekolah udah rame banget. Udah saya kaget, oh ternyata tuh kalau saya sadari pas kemarin ya, oh ternyata tuh betapa mereka tuh care banget gitu sama kita gitu karena sekolah jauh tuh jadi apa namanya mereka peduli banget gitu. Sampai segitunya nungguin kita datang tuh saking takutnya mungkin ya apa namanya karena mungkin jamnya itu mungkin jam keberangkatan kita ke sekolah gitu. Udah penuh gitu udah nangis-nangisan tuh ibu saya dirubungin sama semuanya lah itu saya juga di ini lo nggak apa-apa kamu nggak apa-apa gitu gitulah pokoknya bang rame tuh udah jadi saat itu sekolah itu karena ada tragedi kereta gitu itu nggak belajar bang jadi itu semua orang tuh wawancarain ibu saya itu gimana nah oh iya saya lupa bang sebelumnya itu pas sampai di stasiun tuh bang jadi ibu saya ini bang apa namanya cari kakak saya tuh nyusurin tuh nah karena ibu pengen cepet-cepet saya ditinggal tuh jadi ibu saya cari tahu tuh kakak saya masuk nggak gitu kan ternyata pas sudah lama itu nggak ada kan maksudnya nggak masuk dalam rombongan itu nah tapi setelah sampai di stasiun Kebayoran tuh bang itu korban-korban tuh udah pada datang bang jadi udah pada dibawa ini ya benar dievakuasi gitu terus apa namanya banyak banget sih bang emang pas di stasiun itu jadi saya pun nggak boleh langsung dilarang lah sama guru saya tuh jangan dilihatin karena saya sempat itu tuh bang apa namanya ngelihat jenazah ya bang ya itu kan darahnya kemana-mana ya bang ini tutupin koran gitu ya kakinya udah pada apa namanya lempar gitu bang terus ngeliat apa namanya pala tuh udah kayak itu kejadian bener-bener seumur hidup saya lah itu ngeliat kejadian kayak gitu udah lah ya bang sampai sekolah tuh penuh kan tiba-tiba dilalah nggak berapa lama ayah saya datang nyamperin ke sekolah kan wah beliau lagi histeris ngeliat kami bertiga udah nangis-nangisan kayak apa tau lah gitu kayak mukjizat gitu lah ya karena kan ayah saya pikir kami tuh pasti berangkat pakai yang kereta itu udah pasti kalau ayah saya almarhum ayah saya tuh bilang udahlah saya udah pasrah saat itu pas dengar kejadian kereta tabrakan itu papa tuh inget ini tuh pasti kereta kalian nih udah papa udah nangis-nangis dari itu dan ayah saya itu diantar sama itu orang-orang kantor jadi itu bersatu padu deh tuh murid kepala sekolah terus teman-teman kerja ayah saya pada ke sekolahan saya tuh ngeliat udah setelahnya dibawalah kita ke ruangan kepala sekolah tuh nenangin gitu kan ibu saya juga masih nangis-nangis kan nggak percaya gitu udah akhirnya tengah hari itu karena lalu lintas juga lumpuh bang nggak ada angkot sama sekali wah pokoknya itu Kebayoran Lama tuh ya bener-bener kayak kota mati bang nggak ada sama sekali tapi penuh orang terus hanya ada ambulans seliweran gitu bawa-bawain itu jenazah-jenazahnya ya korban-korban yang kena di tabrakan kereta itu jadi lumpuh tuh bang nggak ada lalu lintas nggak ada maksudnya nggak ada angkutan umum gitu ya kecuali mobil jadi akhirnya tuh karena ayah saya pakai mobil ya kita naik mobil lah udah pulang ternyata bang sampai kompleks saya bang itu penuh juga penuh orang nungguin di depan rumah kita takutnya mereka emang nyangkanya kita tuh kena gitu karena emang ya itu jadwal kereta itu pasti jadwal kita berangkat udah penuh kayak apa sama lah crowdednya gitu udah jadi hari itu tuh bener-bener peristiwa yang gak pernah saya lupain nah ternyata di komplek kita itu ada satu bang
yang jadi korbannya. Alhamdulillah sih waktu pas saat kejadian itu dia selamat ya. Cuman pasca penyembuhannya itu kakinya tuh jadi pincang karena kena ya. Nah, beliau saksi hidup juga tuh Bang pas saat kecelakaan, pas saat tabrakan kereta itu. Jadi pas besoknya itu kan pas hari itu kan ada informasi tuh kalau Pak A lah ya, Pak Ari itu termasuk korban kan. Udah besoknya itu papa saya sama mama saya tuh jenguk ke rumah sakit. Nah, rumah sakit udah jenguk terus pulang, bawalah kan kita biasanya tuh kalau misalkan kalau cerita-cerita itu kan menjelang setelah habis makan malam ya Bang. Kita kalau makan tuh sama-sama kan riung bertujuh gitu sambil cerita-cerita apa kegiatannya gitu. Nah, pas hari itu tuh setelah orang tua saya jenguk si Pak Ari, ceritalah Bang, ini ceritanya juga agak nyeremin tuh karena dia yang ngalamin ya. Peristiwa itu bener-bener tuh, jadi dia tuh Bang ya pingsan. Pingsan itu dia sadar sendiri tuh pas saat di lokasi tuh Bang. Dari saya kena tabrakan itu katanya apa ya? Untungnya tuh dia gerbong paling akhir tuh Bang. Yang parah itu kan yang depan kan, karena sampai loncat begitu kan. Nah dia tuh gerbong terakhir kalau nggak salah 3 dari itu dia 3 dari belakang aja akibatnya tuh sampai segitunya ya, sampai bisa itu ya. Gimana kebayang nggak sih Bang gerbong paling depan kayak apa itu manusianya? Dia sampai apa namanya? Dia bilang tuh suaranya getarannya itu udah nggak bisa digambarin lah, dia bilang itu. Tiba-tiba dia pingsan aja. Pas pingsan karenanya dia bangun sendiri karena dia ngerasa sesek tuh. Ngerasa sesek gitu, dia bangun. Oh, ternyata pas dia lihat, udah itu Bang yang namanya mayat udah hancur lebur. Jalanlah dia nih ya kan, karena dia sadar apa di tengah-tengah gerbong gitu. Dia loncatin tuh Bang, apa namanya, kok ada yang bilang, ada yang udah meninggal, ada yang teriak-teriak, minta tolong. Nah, ngeliatlah dia, sebenarnya niatnya dia mau nolongin ya. Apa, ada kaki katanya, keluar satu, terus suara nangis kan, karena dia inisiatif mau nolong, ditariklah kakinya tuh Bang, maksudnya buat ngeluarin dari kejepit. Tahu nggak Bang? Pas ditarik kakinya doang, pingsan lagi dia. Itu genangan darah tuh udah di mana-mana. Jadi dia tuh waktu sebelum masih hidupnya kan, sekarang dia udah almarhum ya, udah nggak ada. Pak Ari itu sampai dari sejak kecelakaan itu sampai seumur hidupnya dia nggak mau minum Fanta Bang, karena kebayang itu darah. Jadi dia trauma berat banget nyembuhinnya itu. Dia pingsan lagi, nyusurin tuh dia katanya buat keluar dari lokasi itu susahnya minta ampun Bang. Itu penuh banget. Jadi satu lah ya, mayat lah yang orang teriak nangis lah, yang dia ngelihat apa namanya kepalanya udah hancur, tangan di mana, ini di mana, pokoknya udah ini banget lah, udah chaos banget tuh Bang katanya beliau ya. Pas cerita ke orang tua saya gitu. Akhirnya dia jalanin satu-satu sambil ngeliat tuh dia apa yang bisa dia lakuin gitu kan. Ternyata emang nggak ada yang bisa dia lakuin Bang, karena dia udah pingsan berkali-kali ngeliatin lautan mayat korban itu. Akhirnya dia keluar sampai keluar dari lokasi itu, ketemu sama si kayak petugas medis lah. Ketemu tuh dia bilang, dia minta tolong gimana caranya nih, saya mau pulang keluar dari sini. Oh, dilarang tuh Pak, karena dia apa namanya, caranya dia tuh udah lumuran darah kan, karena dia juga kejepit kan. Untungnya sih dia mah cuman kejepit kakinya, ini ke atas mah dia masih ini, cuman ditumpuk apa namanya, ketumpukan nama mayat-mayat aja. Makanya dia sadar tuh kesesek
karena ditindihin si mayat itu. Akhirnya ya udah, karena dia korban yang masih hidup dan bisa berjalan ya, itu diutamain tuh Bang. Jadi dia dibawa ke rumah sakit. Dia yang pertama, si petugas medisnya langsung nyiapin ambulan buat tuh bopong dia. Gitu. Udah dia dirawat. Traumanya itu emang lama sih. Kalau saya inget ya, sampai dia nggak mau yang berbau-bau merah tuh dia nggak mau deh pokoknya. Udah trauma aja berat. Jadi pas dia balik kasih tahu, terus suruh komplek kita tuh satu RT itu dengar tuh dia udah keluar dari rumah sakit kan. Jadi ya udahlah dia bercerita A sampai Z. Jadi kita tuh dengerin sampai anak-anak kecil tuh dengerin cerita saksi hidup dia tuh, ngeliat gimana chaosnya di lokasi Bintaro itu. Udah cerita. Nah itu juga pemulihannya tuh ya, kereta tuh sempet semingguan kalau nggak salah deh Bang, nggak lewat ya, seingat saya ya, pas saya lupa lah pokoknya. Jadi saat itu tuh kita sekolah itu pakai angkutan umum atau nggak diantar sama ayah saya tuh, nggak ada. Nah pas saat pertama kali kita naik kereta lagi tuh Bang ya, apa namanya, kan itu lokasi itu kan pas belokan gitu ya Bang ya, tikungan gitu tajam ya, terus masih kanan kiri tuh masih sawah. Itu saya yang anak kecil aja Bang, jadi pas saat kereta lintas lokasi bekas kejadian kecelakaan itu memang jalannya pelan Bang, itu hampir berhenti ya. Jadi di setiap tikungan itu pasti kereta tuh jalannya pelan banget. Jadi itu kanan kiri ya Bang ya. Kalau apa namanya, kalau saya lihat ya, itu masih ada sisa-sisa inilah Bang, apa namanya, bekas-bekas mayat-mayat gitu Bang. Ada emang kan sepanjang rel itu kan ini ya, jadi bersihnya mungkin agak lama gitu. Jadi saya masih bisa lihat tuh apa sisa-sisa itu, apalah banyak barang-barang korban yang geletakan gitu di sawah-sawah pada nyangkut-nyangkut gitu. Itu bayang nggak sih Bang, ada pohon kelapa ya, karena di apa namanya kanan kiri sawah itu jadi ada pohon kelapa masih. Itu tas sama topi itu bisa ada di atas pohon itu Bang. Bayang nggak sih betapa dahsyatnya itu, apa namanya, benturan kecelakaan itu terjadi. Udah tuh ya Bang. Terus satu lagi, pas saat kalau lewat itu ya karena banyak darah dulu ya, seingat saya gitu ya. Jadi itu masih bau-bau amis darah gitu Bang kalau lewat. Jadi emang itu benar-benar menyedihkan lah ya. Jadi segitu penuhnya ya Bang, kalau pas lewat si lokasi kejadian itu kita penumpang hening, nggak ada yang ngomong. Jadi mungkin kalau saya lihat ada yang baca-baca ya, baca-baca Al-Fatihah gitu. Termasuk ibu saya tuh, kalau misalkan pas lewat itu tuh karena kereta jalannya pelan tuh, ibu saya tuh pasti apa namanya, nadahin tangannya gitu, doa buat itu. Selalu tuh ibu saya kalau situ ngomong sendiri gitu ya, baca Al-Fatihah sendiri, saya dengerin aja. Gak ada satupun ya penumpang, kan kalau hari biasa kebayang ributnya kayak gimana ya. Ini tuh hening kalau setiap jalan lokasi kereta lewat kejadian itu tuh hening. Jadi masing-masing orang tuh masih apa namanya, masih takjub lah ya. Udah tuh butuh recovery lama lah saat itu tuh. Kereta lewat ke situ buat lewat daerah situ tuh bener-bener pelan banget. Jadi nggak bisa normal kayak dulu gitu. Gitu ceritanya. Dan itu tragedi Bintaro itu menyisakan cerita-cerita ya wallahi ya Bang ya, itu bener apa enggak ya. Iya, jadi kalau misalkan kan kita di kereta itu, karena saya masih anak kecil jadi mas saya cuma dengerin ibu saya ngomong sama penumpang ya, dengerin aja gitu ya. Jadi mulut ke mulut, jadi itu sekitar rumah apa namanya, rumah yang di dekat-dekat itu tuh didatengin Bang.
sama itu, ada yang ketok-ketok pintu. Terus kalau tengah malam tuh selalu pasti ada warga tuh yang dengar tolong gitu, minta tolong, suara nangis, suara anak kecil. Itu lama bang, itu sampai bertahun-tahun itu tuh masih ada. Itu warga yang cerita sendiri gitu. Kalau rumahnya itu ya kena dampak dari para arwah kali ya. Mungkin enggak, ya mereka kan maaf ya, meninggalnya kan juga ini ya, enggak ya, menyakitkan lah ya. Jadi mungkin mencari potongan tubuhnya kah apa kemana, kan kita nggak tahu ya bang ya. Dikuburinnya, dimakaminnya kan nggak secara lengkap anggota badannya ya gitu. Jadi masal ya. Jadi tuh di sekitar kejadian itu warga tuh kalau udah jam setelah maghrib tuh udah tutup pintu, udah nggak ada yang berani keluar. Itu emang bener-bener katanya mencekam banget. Sampai bertahun-tahun tuh pasti cerita tragedi Bintaro tuh nyeremin lah. Jadi arwahnya tuh ke rumah-rumah warga sekitar situ. Kadang ada juga yang saya juga lihat tuh bang, kadang ada yang nyediain apa ya bang, sajen kali ya bang ya, deket-deket sawah-sawah itu tuh, pinggiran rel itu ada beberapa tuh bang, kayak yang ngasih apa gitu ya, makanan gitu. Tadi kan saya nggak tahu ya, saya tanya lah itu orang naruh buah, naruh makanan apa, kayak apa sih, kayak apa sih bang, dupa gitu ya bang, yang itu suka ada di kanan kiri gitu bang, mungkin buat itu kali ya. Sajen itu saya juga nggak tahu lah, saat itu masih kecil juga, nggak ngerti lah ya. Gitu. Jadi itulah cerita seumur hidup yang nggak pernah saya lupain tuh, betapa mencekamnya ya tragedi. Itu kayaknya jadi tragedi nasional deh bang, terkenal banget itu. Coba deh abang googling deh, pasti keluar tuh tragedi Bintaro, lengkap dengan gambar-gambarnya. Seperti itulah bang ceritanya bang. Oke, terima kasih nih Ibu Siska yang sudah mau menceritakan ke Sobat Magenta nih. Silakan diminum dulu Ibu Siska nih. Diminum ya bang ya. Oke, Bu Siska, pada saat itu kan Bu Siska naik ke kereta itu ya, sempat adik saya. Terus pada saat itu ngeliat ibu tuh seperti kayak nggak biasanya gitu ya. Apa ya, kayak ya bengong sih bang, kayak pikirannya kosong gitu. Saya juga ngeliatin ibu saya kok beda banget ya, kayak hampa gitu. Jadi ngeliatin, jadi saya tuh sampai kayak pandangan kosong aja gitu kali ya. Iya, karena nggak kalau misalkan dulu itu kalau emang udah nggak bisa naik, udah kita tuh langsung pergi ninggalin stasiun. Ini mah enggak, ibu saya sengaja berdiri ngeliatin sambil keretanya lewat gitu sampai udah jauh gitu, baru ibu saya udah yuk. Udah gitu kalau nggak salah hari Senin ya. Iya benar-benar. Iya, lagi padat-padatnya itu padat-padatnya benar. Nah, untuk masyarakat setempat itu emang transportasi umumnya tuh transportasi yang biasa digunakan itu sama kereta aja. Hanya kereta aja itu ya? Iyalah. Angkot kan iya, makanya sejuta umat lah kemplak-plak di situ lah. Dari Rangkas, dari mana sampai ke Sudimara, ke Bayoran. Jadi emang satu-satunya transportasi yang paling cepat dan murah. Dulu mah kayaknya gak bayar ya bang. Tapi kalau saya tuh dulu dibuatin ibu saya tuh KTM, kartu kereta langganan bulanan bang. Ingat banget, harganya 2.500 bang, 1 bulan. Jadi ibu saya tuh tiap akhir bulan tuh pasti ke ruangan kepala stasiun buat perpanjang kartu keretanya tuh. Tiap KTM. Bulan. KLS ya bang ya? Iya, kalau nggak salah KLS, kalau itu kalau nggak salah KTB ya. Kartu langganan sekolah, ya bener bang, KLS bener. Itu 2.500 bang. 2.500. Jadi ibu saya tuh perpanjang 5 lah, 3 bulan 5.
Jadi kepala sampai udah akrab juga sama kepala stasiunnya. Ya, mungkin pada kenal ya. Iya, udah kenal banget. Mungkin udah tiap hari aktivitasnya menggunakan kereta, pulang naik kereta. Tiap bulan perpanjang. Tiap bulan perpanjang gitu jadinya ya. udah pada inilah, udah pada kenal. Oh gitu. Oke, Bu Siska. Bisa nggak nih kasih kesan-kesannya untuk ke Sobat Magenta nih, Ibu Siska, biar maksudnya pengalaman yang pernah diceritakan ke Ibu Siska nih, biar Sobat Magenta tahu nih, Bu Siska nih. Iya, jadi ya kalau takdir itu mah emang udah digarisin sama Allah ya Bang ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ya dari pengalaman itu ya udah pasrahin aja sebelum kita berangkat tuh. Ya baca doa lah minimal Bismillah tawakkaltu ya. Semuanya ya udah kita serahin aja sama Allah, apapun yang terjadi di depan. Pasrah dan berdoa, dan jangan lupa juga untuk ikhtiar. Oke, Bu Siska. Terima kasih nih Bu Siska. Oke, bagi Sobat Magenta yang sudah sampai saat ini, yang sudah melihat, yang belum subscribe atau like, share, and comment, silakan subscribe ke channel Magenta. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau sharing atau kirim ceritanya, dapat kirimkan ceritanya DM ke Instagram kami atau email ke channel Magenta. See you and beware of your mind.